Tapi pada faktanya hari ini masih ditentukan jumlah dan nominalnya. Jangka waktu pun masih ditetapkan. Itu ada apa? Apakah sumbangan sudah beralih menjadi pungutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ada kesempatan untuk mengklik video ini dan masih berkunjung di channel kita tercinta ini. Jadi teman-teman, hari ini di video ini kita akan membahas hal yang begitu substansial. Untuk apa? Untuk keberlangsungan bangsa dan negara kita. Jadi yang akan kita bahas adalah esensi daripada kampus. Apa itu esensi daripada kampus? Jadi ini kan ada beberapa indikator yang harus kita bedah sebenarnya. Dari hulu ke hilir harus kita pecahkan bersama-sama. Kenapa yang harus kita bahas adalah esensi kampus? Itu kan jadi pertanyaan. Dari Undang-Undang Dasar alamnya keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya apa? Bukan hanya kampus teman-teman. Jadi dari sekolah-sekolah itu juga implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu jelas di alinea keempatnya. Jadi kita bisa menerjemahkan daripada undang-undang itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi pada faktanya bahwa kampus hari ini hanya sebatas alat. Contoh, saya tidak bisa bilang nama kampusnya, saya takut terjebak di dalam itu. Tapi yang jelas ada beberapa kampus, khusus saya misalnya di Kabupaten Bogor atau di Kota Bogor sekalipun, ini berdasarkan analisa dan hasil advokasi teman-teman. Jadi ketika ada menyalahkan, silahkan saja, karena saya punya bukti dan datanya. Di kampus itu diberlakukan SPP, ya kan? Ada namanya SPP. Kita harus tahu dulu dong. Kampus ingin mencerdaskan orang-orang untuk menjadi seorang intelektual yang bisa berguna untuk kepentingan bangsa, tetapi kampus juga lah yang menjadikan kita sebagai mahasiswa itu alat-alat untuk memang mendapatkan uang. Tapi pada faktanya hari ini masih ditentukan jumlah dan nominalnya. Jangka waktu pun masih ditetapkan. Itu ada apa? Apakah sumbangan sudah beralih menjadi pungutan, teman-teman? Ini juga harus teman-teman pikirkan kembali, renungkan kembali, agar teman-teman tidak terjebak dari omongan penguasa. Kalau ilmu logika pernah bilang bahwa argumentum ad verecundiam. Kalau saya tidak salah kayak gitu, kalau misalnya saya salah, tolong teman-teman koreksi, tulis di kolom komentar di bawah. Argumentum ad verecundiam itu dia menjelaskan bahwa omongan penguasa itu bisa menjadi benar ketika ada satu diksi dipakai dalam ruang lingkup akademisi. Diksi itu harus diimplementasikan bukan hanya tentang kontekstual, tapi dengan konseptualnya. Kenapa? Diksi itu bisa tercipta dan bisa dirasakan kalau implementasinya itu benar. Yang saya baca dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, tidak ada diksi yang namanya iuran, yang ada sumbangan. Dan kita tidak bisa selalu dibodoh-bodohi oleh itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang mengalami degradasi pemikiran yang sangat begitu dahsyat, teman-teman. Kenapa bisa dibilang begitu? Ya jelas, dari berbagai macam gerakan-gerakan mahasiswa yang hari ini kita lihat, itu banyak ketidakjelasan. Beberapa bulan yang lalu, saya sempat ikut aksi Omnibus Law di Jakarta. Ketika itu semua orang jadi aktivis dalam waktu seminggu. Setelah seminggu, hilang. Ada apa? Ya. Apakah masalah hanya sebatas di Omnibus Law? Ketika kita bilang permasalahan, kita beranjak 5 atau 10 langkah dari rumah atau kampus kita pasti menemukan permasalahan. Contoh, ketika teman-teman hidup di pedesaan, ada jalan rusak dan tidak dibenarkan oleh pemerintah, itu ada sedikit kesalahan nggak menurut teman-teman? Ketika teman-teman melihat ada kejanggalan yang tadi saya sebutkan, harusnya teman-teman bergerak dong. Jangan hanya sebatas teman-teman melihat, mendengar, dan didiamkan. Kalau teman-teman mahasiswa, berarti teman-teman sudah lalai menjalankan amanah dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pasal 3-nya, pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat bukan hanya diartikan sebagai KKN dan juga KKL. Itu kecil. Edward Said pernah bilang dalam bukunya berjudul Ideologi Kaum Intelektual. Peran Intelektual. Kalau Ideologi Kaum Intelektual, teman-teman baca bukunya Ali Syariati aja. Kalau Edward Said itu dia tulisan yang paling terkenal, yaitu Peran Intelektual. Ditulis oleh Edward Said bahwa dosa seorang intelektual adalah ketika dia melihat ada kesalahan,
tapi dia diam dan bungkam. Apakah teman-teman pengen berdosa dalam arti dosa intelektual, atau bahkan teman-teman pengen menjadi pelacur intelektual? Apa itu pelacur intelektual? Teman-teman melihat permasalahan, teman-teman menjadikan permasalahan itu batu loncatan teman-teman untuk menjilat kekuasaan. Itu yang harus kita selesaikan. Yang ketiga, teman-teman, kenapa kita dituntut untuk berpendidikan tinggi oleh orang tua kita, itu malah menjadi orang-orang yang, sorry, tapi saya harus bilang, kita nggak ada gunanya ngampus, nggak ada gunanya kita sekolah. Sekolah pada dasarnya, teman-teman, itu untuk berorientasi mencerdaskan, dan kita dituntut orang tua kita ketika berangkat dari rumah, itu orang tua kita berharap menjadi orang cerdas, tapi malah kita datang, dengar, lalu pulang. Sangat disayangkan, teman-teman. Apalagi ketika ada teman-teman di sini yang memang hidupnya merantau, sama seperti saya yang merantau ke tanah Jawa, yang merantau ke kota yang begitu metropolitan ini. Saya sangat menyayangkan sekali kalau misalnya kita di di kondisi yang sama sebagai perantau, tapi kita tidak bisa mengoptimalkan apa yang menjadi harapan kita datang untuk kuliah, dan kita tidak bisa mengoptimalkan apa yang menjadi harapan orang tua kita untuk kita kuliah. Saya menghimbau kepada teman-teman, jangan sampai sekali-kali terjebak dan lalai akan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai mahasiswa. Mungkin itu, teman-teman, yang hari ini kita bahas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan ketika teman-teman punya pertanyaan perihal apapun itu, ini universal, artinya apapun itu yang bersifat keilmuan, atau teman-teman masih ada pertanyaan terkait dengan isu ekonomi, isu sosial, isu politik maupun hukum, tolong teman-teman ketik di kolom komentar agar kami dapat membaca. Dan ketika teman-teman punya kritikan juga terhadap kami, tolong tulis juga di kolom komentar. Semoga teman-teman tetap mau berjuang di jalan yang memang seharusnya, artinya di jalan yang memang kita damba-dambakan sebagai seorang yang berpendidikan, seorang intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Thank you.